Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan kita nikmati di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan berkat Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga, memelihara, melawat kami dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami sudah memperoleh berkat baru. Terlebih berkat kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan kegiatan, pekerjaan, aktivitas kita, berikan waktu kita untuk disapa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Jangan cinta uang. Setiap manusia tentu membutuhkan uang di dalam menjalani kehidupan hari lepas harinya. Sehingga demi memenuhi kebutuhan ataupun mendapatkan uang itu, manusia harus bekerja. Dan pekerjaan itu terkadang tidak memandang waktu. Ada orang yang bekerja pagi-pagi benar atau subuh, orang masih tertidur, dia sudah bekerja. Ada yang bekerja waktu siang sampai sore. Ada juga orang yang bekerja larut malam. Ketika orang sudah beristirahat, dia harus bekerja. Dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu tentu tidak terlepas demi membutuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada juga sebagian manusia yang rela mengorbankan keluarganya, bahkan rela mengorbankan kesehatannya demi meraih atau mendapatkan uang yang dia inginkan. Jadi uang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan lagi dalam kehidupannya, tetapi sudah menjadi keinginan-keinginan yang membuat dirinya tidak lagi dapat menguasai atau mengelola keadaan yang sedang dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu semua kita butuh uang. Tetapi jangan karena uang menjadi kebutuhan kita, uang yang menjadi tuan atas hidup kita, uang yang memimpin hidup kita. Jangan. Kitalah yang dapat mengatur, yang dapat mengelola. Karena seberapa banyak pun uang yang kita peroleh dalam bekerja, maka hati kita terus mengatakan kurang dan kurang, tidak pernah merasa cukup.
Apalagi orang-orang yang sudah menaruh hatinya, cintanya kepada uang. Ini hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi katakan, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Awalnya karena cinta uang. Sehingga kita melihat ada beberapa orang keluarga karena uang, karena harta, hubungan antara bersaudara tidak baik, bermusuhan, saling marah, saling caci maki, bahkan tidak lagi menganggap dirinya saudara dengan yang lainnya. Itu karena mungkin faktor harta yang dimiliki oleh orang tua. Nah, ini gawat Bapak Ibu. Apa yang menjadi berkat yang diterima oleh orang tua bukan menjadi berkat bagi anak-anaknya, tetapi menjadi sebuah batu sandungan. Kenapa? Karena manusia pada saat ini hatinya sudah tertuju kepada uang, harta, dan itu merupakan segalanya dari apa yang dimilikinya. Uang lebih dari keluarga, uang lebih dari kedamaian, uang lebih dari kesehatan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus hati-hati kepada uang. Uang bisa membuat kita memenuhi segala kebutuhan hidup kita, tetapi uang juga bisa menggiring kita kepada jalan kejahatan. Kenapa banyak orang bertindak sebagai pelaku-pelaku korupsi, merampas hak yang bukan miliknya, menindas orang-orang yang lemah? Karena menginginkan harta atau uang yang lebih, sehingga kerakusan itulah yang membuat kita menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan uang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih kita sebagai orang percaya, tunjukkan kita orang percaya yang beriman, orang yang hidup dalam ucapan syukur, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ketika Tuhan berikan berkat dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengelolanya dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita pada saat ini, kita semua butuh uang jelas, tetapi jangan menaruh hati sepenuhnya, jangan memberikan cinta kita kepada uang, karena itu bisa menjerumuskan kita kepada banyak hal kejahatan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami di pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh berhikmat dalam setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jauhkan hati kami, pikiran kami untuk memberikan cinta kami segalanya kepada uang. Karena dengan uanglah akar dari segala kejahatan. Biarlah hidup kami dengan rasa syukur, hidup kami dicukupkan Tuhan, dan kami selalu diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Manapun Bapak Ibu berada, kiranya kasih pemeliharaan Tuhan tetap kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Sebelum melanjutkan aktivitas kita satu hari ke depan, kita mau
serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, yang menolong dan menghantarkan kami untuk bisa menikmati berkat-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan dengarkan ya Tuhan. Engkau yang akan menolong kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dari Amsal pasal 12 ayat yang pertama. Amsal pasal 12 ayatnya yang pertama. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini, mencintai teguran atau kritikan. Setiap orang yang mau berhasil, setiap orang yang mau mencapai yang namanya kesuksesan, pasti kesuksesan, keberhasilan itu tidaklah mudah diraih atau didapatkan oleh seseorang tersebut. Banyak hal, mungkin proses yang harus dilewati tahap demi tahap. Mungkin dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, baik itu belajar di dunia pendidikan atau di bangku sekolah, baik itu belajar dengan pengalaman orang lain, baik itu belajar dari pengalaman diri kita sendiri, baik itu juga kita belajar dari teguran atau kritikan, kesalahan atas tindakan yang kita lakukan. Melalui teguran, melalui kritikan, itu adalah proses belajar agar kita lebih mengetahui apakah yang kita sedang kerjakan, apakah yang akan kita kerjakan salah atau benar. Ketika kita mengalami kegagalan atau kesalahan, maka ada orang yang menjadi pengkritik atau memberikan teguran kepada kita. Di sanalah juga terdapat proses belajar. Jadi belajar bukan hanya di bangku sekolah, belajar juga tentang pengalaman hidup, belajar juga dari kesalahan kita sendiri, belajar juga dari pengalaman orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, kalau kita mencintai didikan, berarti kita juga mencintai pengetahuan. Coba kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kecintaan anak-anak kita ketika mereka sekolah, ketika mereka belajar, ketika mereka sudah cinta akan sekolah, akan pendidikan yang mereka sedang jalani dan akan jalani, maka lambatlah mereka juga akan mencintai pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan datang ketika mereka sungguh-sungguh memberikan hatinya, pikirannya untuk pendidikan. Tetapi sebaliknya saudara-saudara,
Firman Tuhan mengingatkan kita juga di pagi hari ini. Setiap orang yang tidak senang, tidak menyukai yang namanya teguran adalah dungu. Saudara-saudara, ternyata siapa orang yang tidak terima kalau dirinya dikritik, ditegur, dan diingatkan adalah dungu. Kita melihat arti dari dungu ini adalah tidak cerdas, bodoh, atau bebal. Jadi saudara-saudara, orang yang tidak mau menerima kritikan, teguran, atau tidak mau diingatkan adalah orang-orang yang bodoh, bebal, yang tidak mau maju, yang tidak mau memperbaiki kehidupannya. Banyak juga Bapak Ibu kita temui setiap orang di sekitar kita. Ketika anaknya kita tegur, maka ada unsur sakit hati, marah kepada kita. Karena dirinya menganggap anaknya itu benar. Tetapi kita melihat dan menyaksikan apa yang dikerjakan anak tersebut adalah sebuah kesalahan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita. Orang-orang yang tidak menerima kritikan, teguran adalah dungu. Jadi Bapak Ibu, mari kita boleh menerima, membuka hati kita agar kita belajar dari kesalahan, agar kita belajar dari teguran, kritikan yang disampaikan orang lain kepada kita, agar itu menjadi pendidikan yang berharga, pengetahuan yang berharga di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dikatakan orang dungu. Oleh karena itu, bukalah hati kita menerima setiap perkataan, walaupun kritikan itu, teguran itu pahit untuk kita terima, tetapi demi kemajuan, keberhasilan kita di hari-hari yang akan datang, kita terima dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih-Mu yang kami rasakan. Firman-Mu mengajari kami, mengingatkan kami bahwa kami harus mencintai didikan dan pengetahuan. Kami percaya jika kami mencintai pendidikan, pengetahuan, maka keberhasilan, kesuksesan akan Tuhan berikan kepada kami. Baik itu pendidikan di sekolah, baik itu pendidikan melalui pengalaman orang lain, baik itu pendidikan melalui kesalahan kami sendiri juga. Karena ketika kami dikritik, ditegur, berarti kami masih hidup dalam proses belajar yang akan memperbaiki kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Ajari kami Tuhan untuk membuka hati kami, mencintai setiap orang yang menegur dan memberikan kritikan bagi kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita.